Hai, aku Koyernisa Samratulzana. Aku Jessica Maharani. Kami dari kelas hukum persaingan usaha akan menjelaskan tentang analisis putusan pelanggaran hukum persaingan usaha, studi putusan, Perkara nomor 2 KPPU K tahun 2020 dengan judul Adendum Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT Abu Rahmi selaku inti dan Koperasi Penukar Lestari selaku plasma yang diduga melakukan pelanggaran pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Selamat menyaksikan. Nah, kemarin kan Bu Rida nyuruh kita tuh buat judul kan, sesuai sama isi putusan yang kita pahami gitu kan. Nah, itu apa ya kalau nggak salah kemarin itu ya? Kemarin itu judulnya Adendum Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT Abu Rahmi selaku inti dan Koperasi Penukar Lestari selaku plasma yang diduga melakukan pelanggaran pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, Jong. Alur uraian kronologis perkaranya gitu. Jadi perkara ini itu tuh dimulai dari perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Abu Rahman selaku inti dan juga Koperasi Penukar Lestari gitu selaku plasma gitu kan, dalam perjanjian kerjasama kemitraan gitu. Nah, ternyata tahun 2006 kan. Nah, setelah 10 tahun berlalu di 2016 tuh diadakan adendum perjanjian, Nah, adendum perjanjian inilah awal mula terjadinya keberatan dari si para petani plasma, Adendum perjanjian ini itu tuh langsung aja ditandatangani gitu loh sama si koperasi ini, Koperasi Penukar Lestari ini, tanpa sosialisasi atau ngomong dulu sama para petani. Nah, ini nih tempatnya itu ada di Desa Air Hitam Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Muara Enim. Di 2016 gitu ya, adendum perjanjiannya itu kurang lebih itu merubah beberapa hal pokok, ternyata. Apa aja tuh, Memang ada, Jong, perubahan hal-hal pokok, yaitu ada komposisi lahan, ada biaya-biaya, ada hak pengelola perkebunan, ada penjualan hasil panen. Tadi berdasarkan komposisi lahan ini, Jong, pada perjanjian kerjasama kemitraan tahun 2006, petani plasma berhak atas lahan dan komposisi lahan inti dan plasma yaitu 50%, Jong. Ternyata adanya perubahan, Jong, dari semulanya pada perjanjian itu petani plasma berhak mendapatkan luas yang sama besarnya dengan luas lahan inti sebesar 1.863,81 ha. Tapi dengan ada perubahan adendum tersebut jadi berubah, Jong, luasnya jadi 1.400 ha, Jong. Kedua, ada biaya-biaya tuh, Jong. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, kemitraan tahun 2006, PT Abu Rahmi ini berkewajiban untuk menyediakan modal, Jong, sebagai alat kerjasama, sumber daya manusia, tenaga ahli di bidang perkebunan kelapa sawit tersebut. Akan tetapi dalam adendum perjanjian, petani plasma menanggung seluruh biaya investasi dengan rincian biaya pemeliharaan dan pemupukan. Ada lagi hak pengelolaan perkebunannya, Jong. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Abu Rahmi itu berkewajiban membangun perkebunan kelapa sawit dan menyerahkan kepada pihak pertama. Itu sebelum adendum kan? Iya. Setelah itu Koperasi Penukar Lestari ini berkewajiban penukarnya menyerahkan seluruh pengelolaan kebun tersebut dari pembukaan, penanaman, perawatan, panen hingga penjualan seluruh hasil panen kepada PT Abu Rahmi. Penguasaan tuh cuma ada di PT Abu Rahmi, gitu ya. Terus yang terakhir, keempat itu ada penjualan dan hasil panennya, Jong. Berdasarkan pada perjanjian tersebut, petani plasma menjual seluruh hasil panen kepada pihak kedua dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Itu yang perjanjian 2006 kan? Iya. Terus yang di adendum? Terus di adendum pada perjanjian tersebut Koperasi Penukar Lestari berubah menjadi dapat dijual selain kepada PT Abu Rahmi. Oke. Dengan alasan PMKS full loaded atau kerusakan mesin dengan alasan apapun. Terus yang kedua, dalam hal tersebut PT Abu Rahmi belum mempunyai operasional pabrik, maka TBS akan sepenuhnya dikelola dan dijual kepada pabrik lain dengan harga TBS sesuai ketetapan harga pabrik yang ditunjuk oleh PT Abu Rahmi, Jong. Oh, jadi kan kita kan istilahnya di dalam kajian kemarin kan kita disuruh ngejelasin tuh tentang tata penanganan perkara kan. Nah, ternyata ya, kan tentang penanganan perkara kalau kita melanggar Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang monopoli persaingan usaha, itu kita pakai KPPU Nomor 3 2023. Nah, ternyata kalau yang kita langgar itu perkaranya tentang kemitraan di luar dari UU
PPU 5/1999 monopoli persaingan usaha itu, nah kita pakainya itu bukan Perka PPU itu kita pakai Perka PPU nomor 2 tahun 2024 gitu, tentang penyelesaian perkara kemitraan ternyata. Jadi beda gitu loh ada penyelidikan, udah itu ada pemeriksaan pendahuluan kemitraan, udah itu ada peringatan tertulis, ada pemeriksaan lanjutan kemitraan, yang mana pemeriksaan lanjutan kemitraan ini nantinya ada sidang majelis komisi, pemeriksaan lanjutan kemitraan sama musyawarah majelis komisi terus ada pembacaan putusan komisi, dan yang terakhir ada pelaksanaan putusan komisi. Penyelidikan ini segitu laporan masuk diterima tuh sama ketua komisi. Ketua komisi ini bakal memberikan laporan ini ke unit kerja bagian pengawasan kemitraan tuh Nah setelah itu dibuatlah satuan tugas ya. Nah untuk menangani laporan tersebut gitu Setelah itu dilakukanlah penyelidikan kan, kayak memanggil terlapor, saksi, ahli, udah itu untuk diminta keterangan, terus itu juga kita dapetin perjanjian, udah itu pokoknya dokumen-dokumen penting gitu sebagai alat bukti gitu. Nah setelah itu nanti bakal diberikan nih ke pimpinan unit itu untuk dikaji di rapat komisi, bener nih Nah udah itu ada nggak sih dugaan pelanggaran gitu ya, pelanggaran 35 ayat 1 Undang-Undang UMKM ini gitu kan. Nah ternyata ada nih dugaan, maka bakal lanjut ke pemeriksaan pendahuluan kemitraan. Sebelumnya gue mau jelasin dulu nih Jong. Pemeriksaan pendahuluan kemitraan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh rapat komisi terhadap laporan hasil pemeriksaan pendahuluan kemitraan untuk dilanjutkan peringatan tertulis atau tidak perlu dilakukan secara tertulis. Terdapat tahap pemeriksaan pendahuluan kemitraan yang dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan Jong. Lalu atas penyampaian laporan dugaan pelanggaran tersebut oleh tim pemeriksa kepada terlapor adanya penyampaian tanggapan. Iya berarti laporan hasil penyidikan ini kita berikan ke PT itu ya, Abu Rahmi itu ya, atau si terlapor ini. Setelah itu mereka membuat tanggapan gitu ya, berupa bantahan terhadap laporan tersebut. Ya betul sih, namanya tanggapan ya. Juga melampirkan beberapa alat bukti Jong di dalam situ. Lalu tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan. Setelah itu dalam rapat komisi memutuskan laporan pendahuluan tersebut terdapat dugaan pelanggaran Jong pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 dan memutuskan selanjutnya perkara tersebut ke tahap peringatan tertulis. Nah, peringatan tertulis itu itu ada 3 tahap. Peringatan 1, 2, sama 3. Nah, kalau peringatan 1, 2 tidak dipenuhi, it's okay. Nah, kalau peringatan tertulis yang ketiga ini tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, itu yang bermasalah Maka dengan ini si majelis komisi ini akan membuat penetapan pemeriksaan lanjutan gitu dengan keputusan komisi, yang mana peringatan tertulis ketiga pada perkara si PT Abu Rahmi ini atau terhadap kemitraan ini gitu kan tidak dilaksanakan sebagian oleh si pelapor ternyata di perkara kita. Jadi di peringatan tertulis ketiga itu di perkara ini si terlapor atau PT Abu Rahmi itu tidak menjalankan sebagian peringatan tertulisnya. Nah habis dilanjutkanlah ke pemeriksaan lanjutan kemitraan. Itu berarti kita masuk ke pemeriksaan lanjutan kemitraan ya Jong ya. Yang tadi sebelumnya lo jelasin ada 4 yang tahapan yang dilakukan dalam situ. Pertama yaitu sidang majelis komisi pemeriksaan lanjutan kemitraan. Sidang majelis ini, pemeriksaan lanjutan kemitraan ini yang dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 huruf A Perka PPU nomor 2 tahun 2024, yaitu dihadiri oleh investigator dan terlapor. Pada perkara tersebut, tim investigator juga telah membuat laporan untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan kemitraan dan laporan pelaksanaan peringatan tertulis. Lalu, adanya agenda sidang majelis komisi pemeriksaan lanjutan kemitraan tersendiri atas pembacaan laporan hasil peringatan tertulis, yaitu penyampaian laporan hasil peringatan tertulis dan pemeriksaan alat bukti yang tidak dilaksanakan. Menurut tim investigator, perbaikan yang belum dilaksanakan terlapor adalah melakukan adendum perjanjian kerjasama kemitraan yang tidak bertentangan dengan perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat atau warga desa Air Hitam Timur, Kecamatan Penuka, Kabupaten Muara Enim ini dengan Direktur Utama PT Abu Rahmi. Terus selanjutnya ada musyawarah majelis komisi, yaitu
melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan laporan hasil peringatan tertulis ketiga, Jong. Yaitu hasil musyawarah majelis komisi dituangkan dan dalam putusan komisi tadi, Jong. Jadi sebelum memutuskan perkara tersebut, majelis komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, Jong. Wow, banyak juga ya dia ternyata analisis kajian kita. Iya, Jong. Oke.